Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kita akan membahas lanjutan dari nanomaterial. Sebelumnya kita udah membahas mengenai quantum confinement. Di sifat optiknya ada quantum dots. Selanjutnya kita ada membahas mengenai SPR atau Surface Plasmon Resonance. Oke, jadi kita mungkin bertanya-tanya, mengapa metal itu shiny ya, atau berkilau? Nah, di sini ini ada hubungannya mengenai free elektron atau awan elektron yang ada pada logam itu sendiri, di mana energi dari cahaya itu diserap, kemudian cahaya tidak dapat masuk pada permukaan dan metal pada permukaan dan metal itu opak. Osilasi dari elektron pada plasmon, kemudian remit energi absorbed as the reflected light that you see coming from metal surface. Sebentar. Jadi istilahnya itu tadi kan elektron itu berosilasi di plasmon, kemudian energi itu dipancarkan kembali atau energi yang diserap tadi dipancarkan kembali sebagai refleksi cahaya yang kita lihat pada permukaan metal. Electron conduction pada metal memiliki plasma frekuensi yang dimana ini membuat warnanya berbeda-beda. Maksimum frekuensi pada photon that can be reflected back. Oke, makanya kita sering melihat ada gold yang berwarna keemasan dan silver ya berwarna silver atau keabu-abuan. Nah, ada absorption, di mana absorption ini adalah penyerapan. Ini ini adalah warna yang terlihat warna yang jelas adalah but what is absorb? Warna yang tampak adalah segalanya kecuali apa yang dia serap. Oh, gini teman-teman. Jadi kita melihat warna, sebenarnya seluruh warna kecuali apa yang dia serap gitu ya. Warna tampak apa yang dia serap. Jadi apa yang diserap ya nggak terlihat. Jadi seperti itu misalnya pada grafik ini ya di absorbance sama wavelength. Misalnya peaknya itu di sini, otomatis dari sini keserap nih. Jadi yang nggak keserap itu ya warna merah di bagian sebelah sini. Jadi yang terlihat warna merah. Ya, kira-kira itu. Scattering adalah warna yang terlihat yang mana dia dipantulkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada dua konsep, ada absorption sama scattering. Salah satu dari SPR tadi adalah produknya di Sargus Cup. Ini adalah gelas pada zaman Romawi, di mana ada Raja Romawi yang digambarkan dililit pada pohon anggur pada permukaan gelas tadi. Di sini adalah ketika kita melihat gelas dari luar itu, maka gelasnya tampak berwarna hijau. Ini yakni warna yang direfleksikan oleh gelas yaitu hijau. Oke ya, itu ingat ya.
Terus saat disinari cahaya dari dalam gelas menjadi merah ketika dilihat dari luar. Nah, ini cahaya merah yang kita lihat adalah cahaya yang ditransmisikan. Sedangkan warna hijau dan biru tadi diserap oleh gelas tersebut saat ada cahaya dalam gelas tersebut. Jadi terlihat merah itu karena adalah cahaya yang ditransmisikan. Yang cahaya lain itu terserap gitu. Jadi yang kita lihat warna merah. Sedangkan kalau misalnya tidak berikan cahaya, yaitu warna yang direfleksikan, yaitu warna hijau gitu. Nah, di sini pakai terus diteliti, ternyata dia pakai nanopartikel emas. Nah, ini ada penjelasan mengapa cupnya itu berwarna merah. Nah, setelah diteliti, ternyata menggunakan elektron mikroskop diketahui itu ada partikel gold dengan diameter 70 nanometer. Kemudian partikel resonantly scatter green light, dia memantulkan cahaya hijau. Kemudian penyerapan terbesar sekitar 500 nanometer dan di bawahnya, sehingga consistent with red light being transmitted. Nah, tapi dia peaknya itu di 500 ke bawah gitu. Berarti kalau 500 ke bawah kan cahaya hijau dan biru terserap. Jadi yang secara konsisten yang ditransmisikan ada warna merah. Tapi gold is supposed to be yellow. Emas itu seharusnya berwarna kuning. Nah, di sini adalah the reason-nya adalah surface plasmon resonance atau SPR-nya. Confinement of surface plasmon. Nah, tadi ini kita bahas lagi, emas dengan ukuran partikel 70 nanometer itu menghamburkan warna hijau. Nah, ketika disinari dari dalam, warna hijau dan biru diserap oleh dinding gelas, sedangkan warna merah diteruskan sehingga gelas berwarna merah. Padahal emas menggunakan warna emas atau kuning, kenapa jadi warna lain? Ini adalah salah satu fenomena surface plasmon resonance atau pembatasan gerak pada surface plasmon. Ini ada pembahasan lebih detail lagi. Surface plasmon resonance pada sebagian metal itu mengubah properties optiknya dibandingkan pada saat bentuk bulknya. Nah, di sini tidak dikarenakan quantum confinement dari elektron dan holes, tapi ini dari surface plasmon resonance. Kalau kita membahas mengenai quantum dots itu biasanya pakai semikonduktor karena itu bermain pada band gap, di mana band gap bermain dengan band gap dan syaratnya si QD tadi itu kan kita sudah tahu juga di mana ukuran partikelnya itu lebih kecil daripada exciton Bohr radius atau panjang gelombang de Broglie. Tapi kalau ini kita lebih membahas mengenai kalau pada metal ya, pada metal itu di SPR-nya. Since the pioneering work of Gustav Mie in 1908 itu telah dikenali. Oke. Jadi free electron dapat memberikan osilasi kolektif atau dikenal dengan surface plasmon. Ada ya interaksi dari permukaan metal tadi yang ada awan elektron dengan cahaya yang datang itu ketika panjang gelombangnya sama atau frekuensinya sama itu nanti mereka dapat berosilasi. To date, this property adalah mainly observed in metal nanoparticle ya. Kita bermain di metal nanopartikel seperti AU, Ag, Cu, dan alkali metal. Nah, definisi dari SPR, plasmon artinya kolektif osilasi kolektif dari free electron density. Oke.
Plasmon biasanya muncul pada atau exist pada metal di mana elektron tidak terikat kuat pada inti atom. Oke. Nah, di sini awan elektron dapat berosilasi bersamaan, di mana ada billions of elektron berosilasi. Oke. Saat ketika frekuensi plasmon, the electron gas has a resonance. It oscillates violently. Surface plasmon confined to surface interface and interact with light. Terjadi pada surface dan berinteraksi dengan cahaya. Ingat itu ya. Berarti yang bisa kita simpulkan ya, sedikit-sedikit, plasmon adalah free elektron yang berosilasi, biasanya munculnya di metal, karena dia ada elektron yang tidak terikat kuat pada inti atom. Kemudian itu dia secara kolektif berosilasi hingga billion of elektron. Kemudian plasmon ini terjadi pada permukaan dan berinteraksi dengan cahaya. Ini kita bahas ya mengenai cahaya ya. Nah, ini ada cahaya. Ini anggapan matahari. Ini ada nanopartikel yang berosilasi. Like resonance with through plasma oscillation cause the free electron metal to oscillate. Nah, cahaya datang, awan elektron terosilasi. Jika frekuensinya sama, maka berresonansi. Resonansi cahaya dengan surface plasmon disebut juga surface plasmon resonance. Jadi si permukaan plasmon tadi itu beresonansi dengan adanya cahaya tadi. Panjang dari cahaya lebih jadi panjang gelombang cahaya lebih besar dibandingkan ukuran dari partikel. Dengan kata lain, kita memakai material nano. Surface plasmon resonance, di mana lambda beresonansi dengan berosilasi dengan surface plasmon. Oke, ini ya. Jadi osilasi pada surface plasmon resonance dapat terhambat karena morfologinya. Jadi kalau misalnya dia 3D, morfologinya di atas pada besar semua, apa maksudnya di atas 100 nanometer semua, maka dia dapat terhambat di sumbu X, Y, Z. Nah, di sini resonansi semakin kuat, maka energi semakin tinggi. Di mana panjang gelombang berbanding terbalik, maka dia lambdanya pendek. Nah, jika frekuensi tinggi, harusnya panjang gelombang pendek kan. Nah, tapi pada kenyataannya, ketika dia resonansi semakin kuat, panjang gelombang pendek, tapi dia malah bergeser ke arah merah. Ini berbanding terbalik sama ketika kita membahas mengenai quantum dots, di mana ketika dia panjang gelombangnya pendek, energi tinggi berarti dia lebih ke cahaya, tampak ke warna biru ya. Nah, di sini akan kita jelaskan mengapa demikian. Nah, syarat-syarat dari SPR itu material dengan ada awan elektron bebas. Kalau pada metal dia metalnya Pb, HgSnC, kadmium itu tidak terlihat langsung kalau di plasma frekuensinya karena dia masuk ke sinar UV. Kalau CuAgAu dia itu visible, dapat dilihat. Kemudian ada surface interface ya, harus dalam ukuran nano. Ya, nanopartikel ya. Kemudian tentunya juga agar dia beresonansi harus ada cahaya juga. Ini different colors of metallic nanoparticle. Sifat optik warna yang dihasilkan pada quantum dots berbeda dengan SPR. Ini kita lihat ketika dia
ukurannya dia 9 nanometer, dia peaknya di 500, dia di 500, berarti di sebelah sini dia rata-rata keserap ya, terserap. Jadi yang terlihat adalah cahaya merah. Padahal perbanding ya, kalau misalnya kita bicara quantum dots, harusnya dia kalau partikel makin kecil, maka dia cahaya biru ya. Tapi ini karena tadi ada dia eh, yang terabsorb gitu. Jadi cahaya yang tidak terserap itu yang kita lihat. Jadi seperti itu ya. Misalnya nih, kita hapus lagi. Misalnya ada yang warna merah. Oh, sorry, ada yang misalnya kayak gini peaknya. Ini yang 200 nanometer misalnya. Ya peaknya di sini kan. Berarti cahaya merah dia diabsorb. Kebanyakan kita bisa lihat cahaya biru. Padahal dia partikelnya dia lebih besar. Nah, seperti itu ya. Jadi berbanding terbalik dia. Nah, ini contohnya. Gold partikel di 30 sampai 500 nanometer, tend to blue, kemudian dia di bawah 3 sampai 30 nanometer dia red ya. Itu agak sempat bingung juga tadi bagaimana cara kok beda sih ke yang sebelah sini ya pernyataannya ini. Kan tadi ketika resonansi semakin kuat, energi semakin tinggi. Energi semakin tinggi maka harusnya panjang gelombang pendek. Nah, panjang gelombang pendek itu kok bergeser ke warna merah gitu. Harusnya kan tadi, iya, ternyata dia kan kok panjang gelombangnya pendek, kan dia ini ya, partikelnya kecil, berarti dia yang diabsorb tadi, cahaya-cahaya yang diabsorb tadi itu tentu biru ke hijau terabsorb, jadi yang nggak terabsorb itu warna merah, makanya kelihatannya warna merah gitu. Jadi kebalikannya, kalau misalnya dia yang partikelnya gede, misalnya 200 nanometer, yang terabsorb itu yang merah, kelihatan berarti hijau biru gitu. Nah, ini ada summary SPR sama quantum size effect. Kalau di SPR sendiri dia kita berbicara sama osilasi. Kalau dia quantum dots itu electron hole pair, sama-sama bisa diatur plasmonic nanopartikelnya. Kalau si QR itu excitonicnya bisa diatur. Biasanya di metalik kalau di SPR, kalau di quantum semikonduktor, memang kan kita butuh band gap. Kemudian di diameternya di si SPR ini tidak terlalu kecil, di 10 sampai 300 nanometer diameter. Kalau di quantum dots itu emang 1 sampai 10 nanometer. Apalagi kita butuh quantum dots berarti dia di seluruh XYZ-nya di bawah 100 nanometer. Jadi kita memang butuhnya sangat kecil. Berarti dia di berapa D itu? Di 0 D ya. Oke, kemudian ini ya, yang dapat kita lihat ini perbedaan dari partikel-partikel. Coba kita cek. Ini kan agak ke warna merahan. Harusnya dia berarti ukuran kita tebak ukuran partikelnya itu apa coba? Berarti ini kayaknya ukuran partikelnya kecil ya. Misalnya ukuran partikelnya 9 nanometer. Ini warna biru. Berarti ini partikel gede 100 nanometer. Kebalikannya, kalau merah di sini 200 nanometer misalnya ya. Ini misal. Nah, di sini yang 9. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ini ada UVV spectra of AU. Nanti ada juga YouTube video. Nanti akan dibikinin di playlistnya juga teman-teman. Coba kita review lagi ya. Tadi kalau misalnya di QD atau quantum dot dia berapa D sih sebenarnya? Karena di quantum dots itu syaratnya di semikonduktor biasa nanokristal di 2 sampai 10 nanometer. Iya, dia band gap tunable. Oh, quantum dots itu
3D confinement. X, Y, Z tidak ada bebasnya, nol bebas. Oke. Bayangkan nih kalau sumur ya, sumbu X-nya itu tertahan, X dan Z masih bebas. X dan Z masih, Y dan Z masih bebas. Berarti dia dapat atas, oh iya, oke betul. Kalau wire itu Z doang yang bebas. Kalau quantum dot X, Y, Z, berarti dia 3D confinement ya. Quantum dots X, Y, Z, nol bebas. Soalnya kita kan mengatur ini ya, apa namanya, eh, kita mengatur bandgap tunable-nya gitu. Jadi ada yang terhalang dia atau tidak bergerak bebas tadi ya. Oke oke oke. Ini macam ini. Dia di 3 nanometer, dia cahaya hijau. Ketika dia 5,5, dia merah ya. Kebalikannya sama SPR tadi. Oke, mungkin itu aja pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus untuk menyaksikan playlist berikutnya, video-video berikutnya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.